Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menanyakan video promosi kesehatan dengan tema nutrisi pasca operasi sesar. Perkenalkan, saya Fatali sebagai audiens. Saya Nabila Arisa Widya sebagai audiens. Saya Ica Rahmatulazia sebagai perawat. Saya Fari Olviani sebagai perawat. Saya Tutik Sulistiawati sebagai audiens. Saya Syifa Dinda Syahrani sebagai audiens. Saya Nadila Rizky Kagem Yunia sebagai audiens. Saya Senul Gambar Ramadan sebagai perawat. Saya Hadir Misbasya sebagai audiens. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara promosi kesehatan pada hari ini. Kami dari tim Kesehatan Pemuda Sawi akan memberikan edukasi mengenai nutrisi pasca operasi sesar. Sebelumnya perkenalkan saya Dani dan rekan saya Ica. Saya Kemal. Di sini kami akan mendampingi Bapak dan Ibu selama sesi. Untuk waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini kami akan membahas beberapa 5 poin terpenting. Yang pertama, pengertian nutrisi. Yang kedua, manfaat nutrisi bagi penyembuhan luka SC. Yang ketiga, jenis-jenis makanan yang dapat mempercepat penyembuhan. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi lamanya penyembuhan. Yang kelima, makanan yang dapat dihindari pasca operasi. Baik, jika nanti Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan ya. Setelah sesi ini, kami akan menjelaskan kesimpulan tentang materi tersebut. Baik, kita mulai sekarang ya. Baik, Bapak Ibu sebelumnya udah pada tahu belum apa itu nutrisi? Pernah Boleh jelasin lagi? Saya belum, Bu. Saya jelasin ya Bu, Pak. Nutrisi adalah kandungan zat gizi yang seseorang peroleh dari sumber makanan dan minuman yang berguna untuk kesehatan dan pembangunan sel tubuh. Mendapatkan nutrisi yang baik dapat meningkatkan kesehatan bayi, anak dan ibu, sistem kekebalan yang lebih kuat, kehamilan dan persalinan yang lebih aman, resiko penyakit tidak menular seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular yang lebih rendah dan umur panjang. Saya mau tanya, Bu, mengapa nutrisi penting untuk penyembuhan luka SC? Baik, pertanyaannya akan dijelaskan oleh rekan saya ya Mas. Nutrisi sangat penting karena membantu dalam penyembuhan luka, meningkatkan kekebalan tubuh, untuk masalah ASI, mencegah terjadinya malnutrisi, mempertahankan fungsi organ. Adapun saya akan jelaskan satu persatu ya. Membantu dalam penyembuhan luka, nutrisi yang kaya protein, vitamin C, zinc, dan kolagen, membantu regenerasi jaringan tubuh, mempercepat penutupan luka, dan mencegah infeksi. Yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh. Nutrisi seperti vitamin C, vitamin A, vitamin D, dan zinc mendukung sistem imun sehingga tubuh ibu lebih tahan terhadap infeksi setelah operasi. Yang ketiga, untuk masalah ASI, nutrisi seperti protein, lemak sehat, cairan, dan vitamin B kompleks membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI untuk kebutuhan bayi. Yang keempat, mencegah terjadinya malnutrisi. Tubuh kekurangan zat gizi yang penting untuk menjalankan fungsi dasar, memperlambat pemulihan, dan mengganggu kesehatan secara keseluruhan. Yang terakhir, mempertahankan fungsi organ. Nutrisi yang cukup membantu menjaga fungsi organ penting seperti hati, ginjal, dan jantung, serta mendukung metabolisme tubuh untuk pemulihan optimal. Baik, saya izin bertanya, Mas Mbak, lalu makanan apa saja ya yang dianjurkan untuk ibu setelah melahirkan sesar? Baik, di sini untuk pertanyaan saya akan jawab rekan saya. Saya akan jelaskan ya pertanyaan yang bagus. Adapun jenis-jenis nutrisi yang diperlukan untuk ibu pasca ada karbohidrat. Karbohidrat adalah satu komponen utama dalam makanan yang memberi
cepat tubuh. Yang kedua ada ubi. Ubi akan kaya karbohidrat, vitamin C, dan beta karoten yang mendukung penyembuhan luka. Ada pun jagung. Jagung kaya akan serat, karbohidrat kompleks, vitamin D, dan antioksida, membantu mencegah sembelit dan menyediakan energi untuk pemulihan. Dan terakhir ada tepung-tepungan. Bahan dari tepung bisa menjadi sumber energi, tetapi pilih tepung yang lebih sehat dan minim prosesnya. Baik, selanjutnya ada protein. Protein merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk mencegah fungsi bentuk dan cara kerja jaringan tubuh. Yang pertama ada kacang-kacangan, terus tahu tempe, alpukat, terus ada daging dan ikan, telur, dan susu. Baik, yang ketiga ada lemak. Fungsi lemak adalah untuk menyediakan kebutuhan kalori, menjaga temperatur tubuh dan organ tubuh, dan lapisan lemak, dan juga menjaga fungsi normal dari kulit. Makanan menjaga suhu tubuh. Ada mentega, minyak kelapa, daging dan ikan, kacang-kacangan, dan telur. Yang keempat ada vitamin. Vitamin adalah zat gizi organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil untuk menjalankan fungsi biokimia. Ada vitamin A. Vitamin A berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Contohnya hati, daging, mentega, keju, susu, kuning telur, buah, dan sayuran berwarna. Yang kedua ada vitamin E sebagai antioksida untuk melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Contohnya minyak nabati, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran. Kemudian ada vitamin C. Vitamin C mendukung pembentukan kolagen, penting untuk kulit, tulang, dan pembuluh darah. Contohnya buah jeruk, stroberi, kiwi, dan pepaya. Sayuran seperti paprika merah, brokoli, dan kentang. Adapun vitamin B kompleks mendukung metabolisme tubuh dengan membantu mengubah makanan menjadi energi, membantu produksi sel darah merah, mendukung kesehatan kulit, rambut, dan mata. Saya mau tanya, kira-kira luka SC itu sembuhnya berapa lama ya? Baik, saya akan jawab. Luka SC biasanya sembuhnya 4-6 minggu. Adapun faktor yang mempengaruhi lamanya penyembuhan luka pasca operasi sesar. Baik, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi lama penyembuhan luka sesar, yang pertama ada faktor internal, kurangnya pengetahuan. Rendahnya pengetahuan seseorang tentang makanan yang bergizi akan mempengaruhi pola konsumsi zat bergizi, karena kurangnya informasi akan kebutuhan gizi yang baik. Untuk faktor yang eksternal, tahayul atau mitos. Misalnya di daerah tertentu ibu hamil atau melahirkan dilarang makan ikan atau telur karena takut amis dan lukanya tidak sembuh, sehingga banyak ibu hamil yang kekurangan protein hewani pada masa kehamilan maupun menyusui. Baik, saya izin bertanya, apakah ada makanan yang perlu dihindari setelah operasi, Mas Mbak? Selain pengertian manfaat jenis makanan dan faktor, ada pula makanan yang harus dihindari untuk penyembuhan luka. Yang pertama, hindari makanan pedas. Selain membuat perut menjadi sakit, makanan pedas bisa menyebabkan masalah asam lambung. Makanan pedas juga dapat mempengaruhi ASI. Bayi mungkin saja bisa merasakan rasa pedas di ASI yang membuat bayi tidak nyaman dan menolak menyusu. Yang kedua, memakan gorengan. Sebagian besar makanan yang digoreng sulit dicerna tubuh dan bisa membuat perut kembung. Sebagai gantinya, ibu pos SC bisa memakan makanan yang direbus atau kukus. Yang ketiga, makanan manis. Makanan manis atau makanan dengan tambahan gula dapat menyebabkan peradangan pada tubuh. Makanan manis juga dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka pasca operasi kaisar.
Makanan manis dengan gula berlebih juga tidak baik untuk kesehatan karena dapat meningkatkan kadar gula darah. Yang keempat ada kafein. Konsumsi makanan berkafein seperti kopi atau teh perlu dibatasi karena kafein dapat masuk ke ASI hingga dapat mempengaruhi bayi. Kafein juga dapat meningkatkan katekolamin, yakni neurotransmitter yang terlihat dalam respons stres di tubuh. Jika katekolamin terus meningkat dalam waktu berkepanjangan, dapat menyebabkan peradangan. Yang kelima ada alkohol. Kandungan alkohol dapat mengganggu kemampuan ibu untuk menyusui, serta mengganggu pertumbuhan dan perkembangan bayi. Dan terakhir, ada makanan pengandung gas. Makanan yang mengandung gas dapat menyebabkan rasa tidak nyaman di daerah bekas luka operasi. Contoh makanan yang mengandung gas yaitu kacang polong kering, kembang kol, brokoli, dan bawang. Setidaknya ibu perlu menghindari jenis makanan ini selama 40 hari setelah melahirkan. Oke, saya mau tanya Mas. Tadi kan dijelasin ya makanan yang dihindari itu makanan pedas. Terus kita boleh makanan pedasnya itu kapan ya? Baik, saya akan menjawab. Ibu bisa mulai mengkonsumsi makanan pedas kembali setelah luka benar-benar kering. Biasanya sekitar 4-6 minggu. Tetapi sebaiknya ibu konsulkan lagi kepada dokter saat melakukan kontrol. Baik, saya akan menyimpulkan dari materi yang saya paparkan tadi dan rekan-rekan saya. Yang pertama, nutrisi adalah kebutuhan gizi tubuh yang penting untuk pemulihan luka SC. Yang kedua, nutrisi membantu regenerasi jaringan, mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan. Yang ketiga, makanan yang dianjurkan meliputi protein, vitamin C, zat-zat besi, zinc, dan cairan. 4. Lama penyembuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang kelima, hindari makanan berlemak, manis, pedas, asam, kafein, dan alkohol selama pemulihan. Baik, sekarang kami ingin meminta pendapat Bapak Ibu. Apakah masih ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Mas, Mbak, sudah cukup jelas penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama, Ibu, kami harap informasi ini membantu ibu-ibu untuk memulihkan kesehatan lebih cepat. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan yang sehat dan mengikuti anjuran dokter. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, kami akan membagikan brosur seperti leaflet. Monggo Mas, bisa dibagikan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti acara pada hari ini. Sampai jumpa kembali di kegiatan berikutnya. Tetap semangat ya Bu, Pak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.